Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya mau mempresentasikan penelitian dengan judul pengaruh total aset turnover, debt to asset ratio, dan current ratio terhadap return on asset pada PT Waskita Karya Persero Tbk. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rehan Fadilah, Rafael Rivaldo Harita, dan Muhammad Alif Lutfi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, tujuan penelitian ini adalah buat melihat seberapa besar pengaruh tiga rasio keuangan, yaitu TATO, DAR, dan CR terhadap ROA di perusahaan Waskita Karya. Peneliti pakai data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan dianalisis dengan uji regresi linier berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Hasilnya TATO dan CR punya pengaruh positif signifikan terhadap ROA, sementara DAR berpengaruh negatif signifikan. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ketiganya tetap berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dalam dunia bisnis harus bisa menjaga stabilitas keuangan biar tetap bisa bersaing. Nah, salah satu cara buat ngukur kinerja keuangan itu lewat analisis laporan keuangan, khususnya di sektor konstruksi kayak Waskita Karya yang punya peran besar dalam pembangunan tapi juga menghadapi tantangan keuangan, misalnya utang yang tinggi dan penurunan efisiensi aset. Makanya rasio seperti TATO, DAR, dan CR penting banget buat mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aset, utang, dan likuiditasnya. Nah, dari latar belakang itu, penelitian bikin 3 rumusan masalah utama. Apakah TATO berpengaruh terhadap ROA? Terus apakah DAR berpengaruh terhadap ROA, dan apakah CR berpengaruh terhadap ROA? Peneliti juga menjelaskan dulu arti dari masing-masing rasio. TATO itu rasio yang mengukur seberapa efisiensi perusahaan pakai aset buat menghasilkan penjualan. Terus mengukur seberapa besar aset dibiayai dari utang. Jadi kalau terlalu tinggi bisa meningkatkan rasio keuangan. CR nunjukin kemampuan perusahaan buat bayar kewajiban jangka pendek, dan ROA sendiri nunjukin seberapa besar laba yang dihasilkan dari total aset perusahaan. Nah, lanjut ke penelitian sebelumnya, ada beberapa hasil yang dijadikan acuan. Yang pertama, penelitian dari Sipahutar di 2019 bilang TATO tidak punya pengaruh signifikan terhadap ROA. Yang kedua ada Nur Amelia dan Oktrima pada tahun 2024 menemuin kalau DAR punya pengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sementara Tinggi et al. Pada tahun 2021 bilang CR punya pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Dari hasil-hasil itu kelihatan kalau pengaruh ketiganya rasio keuangan ini terhadap ROA bisa beda-beda tergantung kondisi si perusahaannya sendiri. Nah, jadi dari seluruh bagian awal ini bisa disimpulkan bahwa penelitian ini pengen melihat lebih dalam hubungan antara efisiensi aset, tingkat utang, dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan, khususnya di PT Waskita Karya Tbk. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan teman saya nanti. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Rivaldo Harita dengan NIM 15240718. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pada kali ini metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana setiap variabel dan hubungan antar variabel diukur dengan skala numerik. Tujuannya adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh total aset turnover atau TATO, debt to asset ratio atau DAR, dan current ratio atau CR terhadap return on asset atau ROA. Menurut Noviasari dan Ibrahim dalam buku Praktis Merencanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif 2021, penelitian kuantitatif dilakukan secara sistematis untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dimulai dari uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda, uji hipotesis parsial, uji simultan, serta uji koefisien determinasi. 2. Hasil dan pembahasan. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan distribusi normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,140 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, data residual berdistribusi normal sehingga model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, hasil grafik normal pp-plot juga menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal yang menandakan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. Kedua, uji heteroskedastisitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian antar residual. Berdasarkan uji Gleiser, diperoleh nilai signifikasi Tato sebesar 0,986. Dari grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol tanpa pola tertentu. Ini menegaskan bahwa varians residual bersifat konstan. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah antar variabel independen terhadap kolerasi yang kuat. Hasil uji toleransi untuk Tato, DAR, dan CR masing-masing adalah 0,685, 0,766, dan 0,771, semuanya di atas 0,10. Yang keempat, uji autokolerasi. Jadi uji ini bertujuan untuk melihat apakah residual pada periode 1 berkolerasi dengan periode lainnya. Hasil uji Durbin-Waston menunjukkan nilai 1,911 yang berada di antara batas atas DU dan 4 DU. Artinya tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi ini. Yang ketiga, uji hipotesis. Persamaan regresi linear berganda. Jadi hasil analisis regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut. ROA sama dengan 17,701 kurang 0,004 Tato, 0,076 DAR, dan kurang 0,063 CR. Dari persamaan ini dapat dijelaskan bahwa variabel Tato memiliki koefisien negatif sebesar 0,04. Artinya setiap kenaikan Tato satu satuan akan menurunkan ROA sebesar 0,004. DAR memiliki koefisien 0,076 menunjukkan bahwa peningkatan DAR juga menurunkan ROA. CR memiliki koefisien 0,063 yang berarti semakin tinggi CR maka ROA akan cenderung menurun. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen berpengaruh negatif terhadap return on asset, sehingga peningkatan Tato, DAR maupun CR justru dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Keempat, uji F atau simultan. Hasil uji F menunjukkan nilai Vitong sebesar 3,726 dengan signifikasi 0,039 yang lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, uji T atau parsial. Nah, jadi hasil uji ini menunjukkan bahwa Tato memiliki nilai signifikasi 0,0602 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. DAR juga tidak signifikan dengan nilai 0,079 lebih dari 0,05. Sementara itu,
CR memiliki nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa current ratio atau CR yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Yang keempat, koefisien determinasi. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan, nilai adjusted R-square adalah 0,338 atau 33,8%. Ini berarti variabel Tato, DAR, dan CR mampu menjelaskan variasi perubahan ROA sebesar 33,8%, sementara sisanya 66,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, jadi kesimpulan pada materi ini itu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan Tato, DAR, dan CR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun secara parsial, hanya CR yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA. Model regresi memenuhi semua asumsi klasik, sehingga hasil analisis valid dan dapat dipercaya. Baik, demikian hasil dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Baik, pada bagian pembahasan hasil penelitian, berdasarkan hasil uji parsial atau uji tes, diperoleh bahwa Tato dan CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya, semakin efektif penggunaan aset dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, DAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, yang berarti semakin tinggi proporsi utang terhadap aset, kemampuan perusahaan menghasilkan laba justru menurun. Lalu dari hasil uji simultan atau uji F, nilai F dihitung sebesar 7,528, lebih besar dari tabel F yang sebesar 4,757 dengan signifikansi 0,012. Jadi secara bersama-sama, Tato, DAR, dan CR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ini menunjukkan bahwa efisiensi aset, struktur utang, dan likuiditas memiliki peran penting dalam menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Dan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CR justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Artinya peningkatan likuiditas belum tentu meningkatkan profitabilitas karena bisa jadi perusahaan memiliki aset lancar yang tidak digunakan secara optimal. Sementara itu, Tato dan DAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, efisiensi aset dan proporsi utang perusahaan belum memberikan dampak nyata terhadap tingkat pengembalian aset. Namun, secara simultan, Tato, DAR, dan CR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang seimbang antara efisiensi aset, struktur modal, dan likuiditas sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.